Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Dea. Di hari Minggu ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan melalui IHMPA Online di tanggal 31 Januari 2021. Nggak terasa ya, kita sudah masuk di akhir bulan Januari. Nah adik-adik, saat ini Kak Dea ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik dengan tetap berdiri kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini. Di pagi yang cerah ini Tuhan, kami boleh kembali berjumpa melalui IHMPA Online pada pagi hari ini. Tuhan berkati IHMPA Online ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Adik-adik ambil Alkitabnya. Kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, kita akan baca sama-sama ya, pelan-pelan ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat ke-5. Ya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Sudah siap? Kira-kira siapa ya yang akan bercerita buat adik-adik semuanya? Ada yang tahu nggak ya? Atau mau tahu? Nah, kalau mau tahu, ayo kita siapkan diri kita. Adik-adik duduk dengan diam, dengan manis, disiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci,
Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi sama Kak Noel. Oke adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo siapkan dulu Alkitabnya. Dan kita akan bersama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah yang selalu Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bimbing dan pimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Terlebih lagi persiapkan hati kami dalam menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya bersama-sama. Kita buka di Injil Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Markus 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Oke, kita baca bersama-sama. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, adik-adik, siapa yang ingin menjadi pengikut Yesus Kristus? Tapi gimana ya caranya? Ya, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Markus 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Di situ kita belajar dari seseorang yang sangat kaya raya. Ya, kita tahu sendiri tadi orang kaya tersebut tadi mengejar-ngejar Tuhan Yesus ya. Di sana orang kaya tersebut mengejar Tuhan Yesus lalu langsung bertanya kepada Tuhan Yesus. Apa pertanyaannya? Yang tadi fokus baca firman Tuhan, masih ingat kan? Iya. Orang kaya tersebut bertanya kepada Tuhan, bagaimana mendapatkan hidup yang kekal? Bagaimana caranya hidup yang kekal? Iya. Namun sebelumnya, hidup yang kekal itu apa ya? Jadi begini adik-adik, hidup yang kekal adalah hidup bersama Tuhan di kerajaan Allah. Iya. Kenapa orang kaya tersebut ingin mendapatkan hidup yang kekal? Karena orang kaya tersebut semasa mudanya dia melakukan 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Yaitu pemuda atau orang kaya tersebut di masa mudanya tidak pernah berbohong, tidak mencuri, dan juga selalu menghormati ayah dan ibunya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, orang kaya tersebut merasa kalau dia mengikut Tuhan Yesus, orang kaya ini bisa hidup kekal. Akan tetapi, Tuhan Yesus bilang kalau orang kaya tersebut punya satu kekurangan. Yang tadi fokus baca firman Tuhan pasti tahu kekurangan dari orang kaya ini apa? Betul. Orang kaya ini tidak
bisa atau tidak mau menjual seluruh harta kekayaannya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Ya, jadi saat Tuhan Yesus bilang begitu, saat Tuhan Yesus bilang kalau ingin mengikut Tuhan Yesus, ia harus menjual seluruh harta kekayaannya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin, baru kau boleh mengikut aku. Tetapi setelah mendengar perkataan Yesus tersebut, orang kayanya jadi kecewa. Orang kayanya meninggalkan Tuhan Yesus dengan wajah yang amat sangat kecewa. Itulah kekurangan orang kaya tersebut. Nah, adik-adik, di firman Tuhan pada hari ini tuh kita belajar bagaimana kita atau adik-adik semua harus mengutamakan atau menomorsatukan Tuhan di kehidupan adik-adik sekalian, di hati adik-adik sekalian. Jadi Tuhan Yesus itu nomor satu untuk adik-adik semua. Bagaimana caranya mengutamakan Tuhan menjadi yang nomor satu di kehidupan kita? Banyak adik-adik caranya. Yang paling gampang pada saat ini nih, sekarang nih, ini waktunya apa? Ibadah sekolah minggu. Ya, jadi kalau pas ibadah sekolah minggu, kita harus fokus, kita harus mengutamakan ibadah ini, kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya ada teman tiba-tiba manggil kita untuk bermain, adik-adik harus bisa mengutamakan Tuhan Yesus dengan cara bilang tidak kepada teman adik-adik ya. Adik-adik harus berani menolak untuk ajakan bermain tersebut. Karena yang lebih penting dan yang nomor satu adalah ibadah ini, bertemu dan berdoa dengan Tuhan, membaca firman Tuhan juga. Karena kan bermain juga bisa setelah selesai ibadah. Maka dari itu selalu utamakan Tuhan Yesus, selalu nomor satukan Tuhan Yesus. Masalah bermain yang kesekian gitu. Ada juga contoh yang lain. Misalnya ada ulangan dadakan di sekolah. Nah, kan biasanya adik-adik tidak siap karena belum belajar. Nah, dari situ pasti ada ajakan dari teman-teman untuk apa? Mencontek. Nah, bagaimana cara mengutamakan Tuhan dalam kasus tersebut? Adik-adik harus berani menolak untuk ajakan mencontek tersebut. Di situ baru adik-adik benar-benar bisa menomorsatukan Tuhan Yesus. Seperti juga firman yang kita baca tadi, yaitu orang kaya tadi disuruh menjual harta kekayaannya dan membagikannya kepada orang miskin. Maksudnya adalah untuk menomorsatukan Tuhan. Harta benda dan lain-lain atau hal yang berbau duniawi itu nomor kesekian. Nomor satu adalah utamakan Tuhan. Lalu utamakan perintah Tuhan. Jadi kalau di kehidupan adik-adik sama, utamakan Tuhan, utamakan perintah Tuhan. Dan untuk harta kekayaan yang lebih spesifik untuk adik-adik ini misalnya HP, gadget, tablet. Ya, jadi di situ adik-adik harus bisa menomorsatukan Tuhan, bukan mengutamakan HP adik-adik sekalian, gadget adik-adik sekalian. Jadi kalau di hari Minggu waktunya untuk beribadah, yang dicari itu apa? Alkitab dulu, bukan yang dicari HP-nya dulu. Oke adik-adik, begitu adik-adik semuanya. Kakak harap kalian semua bisa mengutamakan Tuhan, selalu ingat Tuhan. Jadi tiap pagi habis bangun tidur, ingat Tuhan dengan cara berdoa, mengucap syukur atas nafas kehidupan yang telah diberikan. Dan selalu berdoa, mau melakukan kegiatan apapun, selalu harus berdoa terlebih dahulu.
Oke, adik-adik, utamakan Tuhan dan juga utamakan perintah Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang waktunya untuk kita doa syafaat. Siapkan hati dan pikirannya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu, dan juga dari firman ini kiranya anak-anak-Mu bisa mengutamakan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan, baik di kehidupan mereka di rumah, di sekolah maupun di gereja. Tuhan Yesus, pada kondisi saat ini yang mengharuskan anak-anak kami belajar secara online ya Tuhan, kiranya Kau mau memberkati dan menyertai mereka selalu dalam proses pembelajaran ini ya Tuhan. Dan juga kami memohon untuk selalu memberikan kesehatan kepada anak-anak kami ya Tuhan, agar mereka selalu diberikan kesehatan yang lebih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk gereja kami GPIB Cahaya Anugerah ya Tuhan. Berkati dan sertai Ibu Pendeta beserta majelis-majelisnya, dan juga tak lupa berkati dan sertai selalu jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan tadi ya. Nah, adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus adalah yang terutama. Jadi adik-adik harus terus memuji memuliakan nama Tuhan dan terus selalu bersyukur di dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, Kak Dea ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Adik-adik kita bangkit berdiri ya, mau menyanyi anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan uang yang sudah dikasih oleh mama papanya, disimpan. Nanti bisa dikasih di dalam amplop, lalu dikasih ke kakak lain atau papa mama untuk disampaikan ke gereja. Kita akan memberikan persembahan, kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, Kak Dea ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat persembahan kita ya. Diakhiri dengan doa Bapa kami ya, sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini kami mengikuti IHMP online. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini supaya berguna untuk kegiatan bergereja kami dan bermasyarakat. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, Tuhan memberkati kedua orang tua kami yang Tuhan sudah berkati, kiranya mereka boleh menjadi berkat selalu dimanapun orang tua kami berada. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini supaya boleh mengelola dengan baik dan benar dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti IHMP Online dari awal hingga akhirnya. Nah, saat ini kita akan mengakhiri IHMP Online. Buat adik-adik semuanya, jangan lupa jaga kesehatan, tetap tersenyum, tetap semangat, makan yang banyak, makan yang sehat, dan selalu bersyukur dan jangan lupa berdoa. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat, tetap bersyukur, karena kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Nah, jangan lupa terus mengandalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah yang terutama di dalam kehidupan kita semuanya. Kak Dea ajak adik-adik berdiri, kita akan menyanyi untuk mengakhiri IHMP Online pada pagi hari ini. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan dan kemenangan bagi kita semuanya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dadah! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, ibadah sudah selesai. Kadar itu kakak ajak adik-adik sekalian untuk berdiri semuanya. Dan kita tutup ibadah kali ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami ingin mendoakan adik-adik kami ya Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Kiranya Kau mau untuk memberkati dan menyertai mereka semua ya Tuhan. Dan juga anak-anak-Mu ini kami serahkan di dalam perlindungan tangan-Mu selalu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Jaga kesehatan ya. Dadah.